Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan kembali informasi. Pemirsa, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang memadai. Namun saudara kita khususnya yang berada di wilayah terpencil atau yang kurang mampu, masih ada yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung lewat sambungan Zoom juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat siang, Pak Syahril. Ya, selamat siang Mbak Gema dan Mas Jamsen. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Pak Syahril, hari ini kan tema Hari Kesehatan adalah Health for All atau kesehatan untuk semuanya. Ya. Apakah persoalan atau tantangan utama dalam layanan kesehatan kita di Indonesia ini sudah teratasi, Pak? Ya, sebetulnya permasalahan ini ada yang disebut dengan secara global ya, internasional, dan juga ada masalah nasional kita ya. Kalau di masalah global dan juga berdampak kepada kita, yaitu memang hampir 30% penduduk dunia ini belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, adanya kemarin pandemi COVID-19 yang memang cukup berdampak besar kepada sendi-sendi kehidupan. Nah, untuk Indonesia sendiri itu juga hampir sama. Ya, masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan akses yang memadai, terutama di daerah-daerah perbatasan dan terpencil ya. Karena suatu geografi. Nah, yang kedua tentu saja menjadi tantangan kita mutu layanan. Karena dua hal ini menjadi prioritas di dalam program transformasi layanan kesehatan, Pak. Jadi kebetulan hari ini Hari Kesehatan Dunia, maka kita angkat nih bagaimana akses layanan kepada seluruh penduduk dan juga tetap mutu pelayanan kita jaga ya. Baik, artinya ada dua kunci ya Pak ya, pemerataan akses kesehatan dan juga tentunya mutu pelayanan kesehatan ya Pak Syahril. Tapi sebelum kita lanjut berbicara soal Health for All di Hari Kesehatan Dunia ini, kami akan memperkenalkan kembali sebenarnya apa sih Hari Kesehatan Dunia itu pemirsa. Hari Kesehatan Sedunia atau World Health Day ini diperingati setiap tanggal 7 April dan tema yang diangkat tahun ini sendiri adalah Health for All. Bertepatan dengan berdirinya Organisasi Kesehatan Internasional atau World Health Organization atau WHO, Hari Kesehatan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global atas pentingnya kesehatan, sehingga dapat mengaruhi masyarakat dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Ya, peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya peran dunia medis dalam keberlangsungan hidup masyarakat global. Pada perayaan ke-75 di tahun 2023 ini, Hari Kesehatan Sedunia mengusung tema Health for All yang bermakna kesehatan untuk semua. Dan lewat peringatan ini diharapkan dapat memotivasi dalam mengatasi tantangan kesehatan hari ini dan di masa depan. Malaria vaccine is a breakthrough for science. Has finally been declared free of wild polio virus. It was really a story of human perseverance, innovation, commitment, bringing communities together towards one unified goal. Ini adalah cerita tentang kita semua. Karena kita semua berperan dan kalau kita terus bekerja sama, pasti kita akan menemukan banyak hal baru. Kita akan menyembuhkan lebih banyak penyakit dan membantu lebih banyak orang menjadi sehat dan bahagia di masa depan. Oke, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan juru bicara Kemenkes. Nah, Pak Syahril, untuk saat ini bagaimana cakupan layanan kesehatan di tanah air? Ya, jadi saat ini kan kita melakukan program prioritas yang disebut dengan transformasi layanan, Mbak ya. Jadi transformasi layanan kesehatan karena kita menganggap tadi kan akses layanan oleh masyarakat masih ada yang belum didapatkan atau belum merata. Yang kedua juga kita harus meningkatkan mutu dalam segi seluruh layanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tentu saja transformasi ini harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Ya, ada transformasi layanan di primer, ya, mencakup promotif dan preventif. Di sana ada puskesmas, ada posyandu. Tujuannya adalah agar memberikan suatu kesadaran kepada masyarakat. Yang kedua melakukan deteksi dan ketiga menghindari penyakit yang nanti bisa dicegah. Apakah dicegah dengan imunisasi atau dicegah dengan pola-pola kehidupan atau pola-pola makan yang tidak akan terjadi penyakit di kemudian hari.
Nah, yang kedua adalah transformasi layanan rujukan, di mana layanan rujukan ini dilakukan oleh rumah sakit. Kita berharap seluruh rumah sakit yang ada itu melakukan layanan yang merata ya. Jadi spesialisasi yang 7 standar spesialisasi itu harus ada, diharapkan itu merata di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Dan tentu saja layanan rujukan ini kita berharap tidak semua layanan masyarakat ini menumpuk di kota besar atau di ibu kota provinsi atau ibu kota negara, tapi dapat kita ratakan. Nah, tentu saja kita harus melakukan transformasi juga sumber daya kesehatan, Mbak. Karena kita mempunyai data masih kekurangan jumlah dokter spesialis, kemudian juga pemerataan yang masih harus kita tingkatkan. Nah, program-program kita mengacu ke sana. Baik, artinya tidak hanya infrastrukturnya saja, tapi juga kemudian SDM-SDM-nya yang juga masih menjadi PR. Nah, ya, Pak Syahril, kalau kita lihat berbicara soal PR ini untuk beberapa penyakit di Indonesia juga masih menjadi tantangan. Seperti kita katakan, penyakitnya sudah lama ada, diabetes misalnya, hipertensi, kemudian ada HIV, demam berdarah, malaria, ini juga masih angkanya bisa dikatakan cukup tinggi di Indonesia, TBC juga. Nah, apakah kemudian ada langkah-langkah khusus untuk bisa penyakit-penyakit yang tadi sudah saya sebutkan ini, setidaknya angkanya ini atau prevalensinya bisa turun begitu, Pak Syahril? Ya, namun sebelumnya karena ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia, jadi ada konsep yang dijadikan juga sebagai framework, Mbak ya. Artinya satu kesehatan itu merupakan kesatuan dari kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan yang kita sebut dengan One Health. Karena apa? Kita tidak berbicara masalah hanya kesehatan manusia. Banyak loh penyakit yang dipengaruhi oleh hewan yang disebut dengan zoonosis. Contoh malaria, rabies gitu ya. Itu semua yang dipengaruhi oleh hewan, termasuk kemarin ada monkeypox ya, kemudian ada virus yang lain yang semuanya berasal dari hewan, dan juga ada suatu dipengaruhi oleh lingkungan hidup, Mas ya. Apakah itu karena perubahan yang ekstrim dari iklim, apakah itu polusi udara, atau karena bencana alam, yang semuanya harus menjadi satu kesatuan. Nah, intinya adalah masing-masing negara, termasuk Indonesia, harus memperkuat yang disebut dengan sistem ketahanan kesehatan global, dan kalau kita berkomunitas dengan internasional yang disebut dengan Global Health Security, artinya ketahanan kesehatan secara global. Nah, kembali menjawab pertanyaan dari Mas Jansen tadi, memang betul di negara kita tuh ada 5 penyakit yang terbanyak, Mbak ya. 5 penyakit yang terbanyak, kemudian 5 penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak, sekaligus menyedot biaya yang sangat tinggi. Yang pertama adalah penyakit jantung, ya. Yang kedua adalah onkologi atau kanker. Yang ketiga stroke, yang keempat hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, kelima penyakit ini sangat tinggi kasusnya, kemudian juga menyebabkan kematian, dan juga menyedot biaya yang tinggi. Di samping kalau untuk penyakit infeksi yaitu tuberkulosis, di mana tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi yang menyebabkan kematian nomor 1 untuk di kelompok infeksi, dan jumlahnya sangat tinggi ya. Kita nomor 2 ya di dunia setelah India. Nah, tentu saja langkah-langkah kita tadi ya, bagaimana kita mengintervensi kelima penyakit tadi agar dapat kita turunkan jumlah kasusnya, dapat kita tekan angka kematiannya, dan berdampak kepada penekanan biaya. Begitu juga dengan kasus-kasus HIV, AIDS, ini juga menjadi prioritas kita agar ini kita turunkan jumlah kasusnya juga, dan juga tingkat kematian. Nah, tentu saja ini membutuhkan kesadaran sesuai dengan Hari Kesehatan ya, Mas Jansen ya. Yuk kita sadar masing-masing penyakit ini ada di sekitar kita dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Baik. Kalau gitu pemerataan dan juga edukasi kepada masyarakat juga ya Pak ya, untuk kesadaran mengecek dirinya ke rumah sakit dan juga SDM ditingkatkan. Terima kasih Pak Muhammad Syahril selaku Jubir Kementerian Kesehatan sebelum kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas.